time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Vanessa, nomor absen 24. Di sini saya akan mengreview tentang novel. Jadi di sini saya akan mengreview novel Transmigrasi Menjadi Figuran. Jadi bentuk novelnya itu seperti ini. Jadi bentuk novelnya seperti ini. Saya ini tidak membaca di buku, langsung saya membaca di aplikasi online yang bernama Vizo Novel yang seperti ini. Tahu nggak sih cerita dari Alia ini? Oke, aku tunjukin. Utamanya itu ya di foto ini, foto yang ada di depan ini, depan gambarnya itu nih loh. Jadi tokoh utamanya itu yang bernama Alia itu seperti ini ya, cantik banget, tapi dia tuh nggak tinggi banget. Dia itu ideal lah, cantik kayak gini deh, mukanya kayak gini, cantik udah wes kayak gini Alia itu dah. Cerita dari Alia ini yang menjadi seorang figuran. Dia ini dulunya itu anak yatim piatu. Dia tinggal di panti asuhan. Nah, dia ini tinggal bersama ibunda panti asuhan. Dari kecil dia diurus sama panti asuhan. Dia umur dia itu menjelang ke 16 tahun. Dia sangat pintar sekali Alia ini. Dia mendapatkan biaya siswa masuk ke SMA itu favoritnya. Nah, di situ dia kelas 10 masuk ke SMA favoritnya. Dia sangat pintar. Dia ikut lomba apapun itu, lomba olimpiade IPA, olimpiade matematika. Dia itu sangat pintar sekali. Lalu ketika dia pintar, gurunya sudah mengetahuinya. Gurunya itu mengetahui kalau dia sangat pintar sekali. Nah, gurunya kan bilang gini, Alia, kamu langsung masuk ke kelas 12 aja ya, soalnya kamu di sini sangat mudah sekali buat mempelajari apa itu pelajaran kelas 10 dan kelas 11. Gurunya bilang ke Alia gitu. Lalu dia, oh iya boleh bu. Dia langsung menuju ke kelas 12. Bayangin, dia baru masuk kelas 10 lalu masuk kelas 12. Bayangin sepinter apa dia. Lalu dia di situ kan cantik toh. Dia itu cantik sekali. Cantik, pintar. Mestinya kan banyak yang mengagumi dia toh. Nah, di situ dia banyak yang mengagumi. Dia punya teman yang bernama Eca. Eca ini kakak kelasnya Alia dulu. Nah, kakak kelasnya Alia dulu itu kan Alia dulu kelas 10 loncat karena kepintarannya dia. Jadi dia kan loncat ke kelas 12. Nah, dia kenapa kok loncat? Karena kan kepintarannya dia menyangkup semua pelajaran itu.
dia itu punya temennya Mbak Eca itu. Halo, perkenalkan nama aku Eca, gitu kata Eca. Kata Alia, iya kak, halo, perkenalkan nama saya Alia, saya dari kelas IPA. Itu kayaknya sih yang aku baca sih itu kayak apa itu, pertemuan gitu loh, pertemuan di jalan. Dia itu, ya perkenalkan kak, gitu, perkenalkan kak, nama saya Alia, saya dari kelas IPA. Oh iya, salam kenal juga, saya Eca dari kelas IPS. Lalu dia kan saling perkenalan, saling sharing gimana gini. Eca ini, tapi dia ini sifatnya itu gimana sih, orang sirik gitu loh, sifatnya tuh sirik banget, dan dia itu sangat jahat. Kayaknya sih di depan Alia baik. Lalu sudah pertemanannya dia sudah lama sekali, udah lama banget mau perpisahan. Nah, Alia sama Eca ini mau perpisahan, dan sedangkan Alia ini keterima beasiswa. Soalnya kan Alia ini paling cerdas ya di Smanesa itu, paling cerdas dan paling hebat sekali. Lalu dia itu, si Eca itu bilang gini, selamat ya, sambil kayak orang iri gitu loh. Orang iri, gimana sih orang iri dan orang dengki itu. Eca itu dengki sama Alia. Alia tuh soalnya cantik, putih, dia itu rambutnya pendek. Itu kan ada rambutnya panjang ya, nggak pendek, lupa aku. Lalu dia tuh spesifiknya itu tinggi, tapi gak tinggi banget, 160-an ya lah, segitu. Itu kan gak tinggi banget toh. Lalu dia itu, selamat ya, iya selamat juga. Lalu Alia bilang gini ke Eca, kita akan berpisah, kita gimana, kita akan berpisah, gak akan ketemu lagi. Alia bilang gitu ke Eca, iya gimana lagi, kamu kan udah keterima ke kampus impian kamu, gitu kata Eca dengan gimana muka orang sirik. Lalu dia sambil nanti jangan lupa datang ke tempat perpisahan ya, aku ada acara di sana, ayo kita mengadakan acara buat perpisahan kita ya, kayak ada makan-makan lah. Itu toh di kafe, kayaknya di kafe. Lalu di situ Eca bilang ke Alia kan gitu. Lalu Alia bilang gini, oh iya nanti aku akan usahakan datang ke tempat kamu, Eca. Oh iya, ini ya, aku ada novel. Eca bilang kayak gitu ke Alia, ini hadiah buat kamu, novel, baca ya, jangan lupa dibaca, nanti baca di rumah aja, kata Eca. Dia bilang berpesan kayak gitu sebelum dia perpisahan, ini ada novel sangat bagus loh, kata Eca bilang gitu. Oh iya nanti aku baca ya Eca, kata Alia. Lalu dia membaca, lalu pulang ke rumah. Alia pulang dulu ya Eca, bilang ke Eca. Eca bilang gini, iya hati-hati ya Eca, Alia, hati-hati ya Alia. Lalu
Eca dengan teriak bilang kayak gini, jangan lupa nanti malam datang ke aku ya, kata Eca. Lalu Alia bilang gini juga dari jauh dengan teriak, iya Eca, nanti aku akan datang ya. Alia udah sampai di panti asuhannya, dia tidur beres-beres, lalu dia membaca novel dari Eca. Tiduran lah sambil membaca novel itu dari Eca. Dia tiduran dengan membaca. Novelnya kok gini amat sih, serem, gak asik, wataknya jahat sekali, wataknya itu sama kayak Eca. Kok ada disiksa-siksa gini, gimana sih Eca ini ngasih aku kok novelnya serem sekali, kata Alia. Lalu dia udah antara jam 8 ya gitu, dia beres-beres persiapan mau ke acara perpisahan kelas. Lalu dia ke rumahnya Eca, kan acaranya di rumah Eca, di kafe yang nggak salah, di kafe ke rumahnya Eca gitu, ke tempatnya itu. Lalu dia ke sana. Halo Eca, menyapa. Eca sedang minum dan duduk santai di acara situ. Halo Eca, kata Alia. Lalu Eca menjawab, halo, sini gitu. Lalu sini. Lalu Eca bilang gini, gimana novelnya yang aku kasih, asik kan, seru kan? Kata Alia gini, enggak seru sekali, ini jahat sekali, ini disiksa gini gitu, cerita panjang lebar di situ. Itu novelnya itu bagus sekali, masa sih nggak bagus? Iya nggak bagus, aku sangat jengkel sekali membaca novel ini, kata Alia. Oh iya tah, sambil senyum tipis-tipis. Oh iya tah. Lalu ada kan Eca ini punya saudaranya itu laki-laki yang bernama Adit ini nyamperin ke meja Eca sama Alia. Halo ini Alia, boleh bicara dengan kamu? Aku mau ada yang aku bicarakan, katanya Adit bilang. Oh iya, boleh, di mana? Kata Alia gitu. Di sana aja. Nah, kan Alia ini sepupu saudara gitu loh. Saudaranya Eca. Nah, Eca ini kan gak suka sama Alia. Eca ini suruh Adit itu buat bunuh Alia. Adit, tolong ya bunuh Alia. Alia ini kelemahannya cuma satu, gak bisa renang aja. Tolong nanti itu kan ada danau, ini kan di sana itu ada danau gitu loh, danau gitu. Nanti kamu dorong ke sana biar Alia meninggal di sana gitu, kata Eca. Sangat jahat sekali Eca itu ya. Eca lalu bilang ke Adit gitu, kan Adit ini emang baik sekali ke Alia, tapi sudah dikompor-kompori sama Eca, jadi Adit ini kesal sekali sama Alia. Udah, dia jalan ke samping rumah, dan di sampingnya dia bicara itu ada danau.
Dia bilang ke Alia gini, Adit bilang ke Alia gini, Alia, aku mau bicara, gitu katanya. Lalu apa, mau tanya, enggak, aku mau bicara apa, aku mau matiin kamu siap aku matiin, kata Adit kayak gitu. Hah, maksudnya, kata Alia, kan bingung dia. Hah, maksudnya? Lalu Adit bilang gini, ya aku mau matiin kamu, disuruh Eca, soalnya aku dan Eca itu benci sama kamu, Eca juga benci sama kamu, jadi maaf ya, aku emang suka sama kamu, tapi aku udah kesel sekali sama kamu anaknya gini 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 gitu. Maksud kamu apa sih? Alia bilang gitu. Lalu dia langsung didorong ke danau itu, dan Eca di situ gak merasa bersalah, gak apapun, dan Adit, laki-laki itu, pengkhianat itu, pergi aja. Dan Alia minta tolong, gak ada yang nolongin. Paginya Alia dikabarkan meninggal dunia. Kasihan ya, kasihan banget, yang bernama Alia itu kasihan banget. Jadi Alia itu kasihan, kata Alia gini, aku mau mau menjuangin kepintaran aku ini buat bisa membanggakan panti gitu, katanya mau bantu-bantu di panti gitu loh. Tibanya udah meninggal. Jadi gitu deh ceritanya, dia udah meninggal dunia gara-gara Ardit sama Eca. Eca itu pengkhianat, temen baik di awal, akhir-akhirnya apa pahit, yaitulah Eca. Amanatnya dari cerita ini itu, Alia tetap semangat meskipun di sisinya ada teman yang paling jahat. Jadi pesanku, jangan lupa sering-sering membaca novel di Visu Novel. Visu Novel ini sangat baik loh, sangat baik. Banyak novel-novel yang terbaru, terlama, semua ada di sini. Visu Novel, jangan lupa nonton di Visu Novel dan membaca. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.